Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aulia dari kelas PAIE dengan NIM 24021070-144. Di sini saya ingin menjelaskan materi hadis tentang persaudaraan Islam. Hadis yang pertama yaitu tentang persaudaraan Islam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu faman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajahullahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Akhrajahul Bukhari. Yang artinya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesulitan. Barang siapa membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan darinya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimana hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam hubungan sama muslim bukan hanya hubungan sosial biasa, tapi ikatan persaudaraan yang kuat. Seorang muslim wajib memperlakukan muslim lainnya layaknya saudara sendiri, yaitu dengan sikap saling menjaga, saling peduli, dan saling membantu. Larangan menzolimi berarti seorang muslim tidak boleh menyakiti saudaranya, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun sikap, seperti menghina, meremehkan, atau mengambil hak orang lain. Selain itu, hadis ini juga melarang sikap membiarkan saudara muslim dalam keadaan susah tanpa bantuan, padahal ia mampu menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan kepada sesama muslim akan dibalas langsung oleh Allah. Membantu orang lain akan dibalas dengan pertolongan Allah. Menghilangkan kesusahan orang lain akan dibalas dengan dihilangkan kesusahannya di hari kiamat. Dan menutup aib orang lain akan ditutup juga aibnya pada hari kiamat oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi dalam Islam. Oke, lanjut di hadis yang kedua, yaitu memelihara silaturahmi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu an yubsita lahu rizquhu aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Akhrajahul Bukhari. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini menjelaskan bahwa silaturahmi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang muslim, baik dari segi materi maupun non-materi. Menyambung silaturahmi berarti menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan sesama, seperti saling menyapa, saling mengunjungi, membantu, dan mendoakan. Makna diluaskan rezekinya itu tidak selalu berarti harta yang banyak, tapi juga berupa rezeki yang cukup, berkah, dan menenangkan hati. Sedangkan makna dipanjangkan umurnya adalah sebagai umur yang diberkahi, yaitu kehidupan yang diisi dengan amal kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Hadis ini mengajarkan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya ditentukan oleh usaha pribadi, tapi juga oleh kualitas hubungan sosial. Dengan silaturahmi, seseorang akan mendapatkan dukungan, doa, dan kebaikan yang kembali kepada dirinya sendiri. Lanjut di hadis yang terakhir, yaitu hadis ketiga tentang larangan memutus silaturahmi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Akhrajahul Bukhari.
yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya saling berpaling ketika bertemu, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan penjelasan, yaitu memberikan batasan yang jelas tentang sikap bermusuhan atau mendiamkan sesama muslim. Islam memahami bahwa manusia bisa marah, bisa kecewa, atau tersakiti, sehingga diperbolehkan untuk menenangkan diri. Namun Islam tidak membenarkan permusuhan yang berlarut-larut. Batas maksimal mendiamkan orang adalah 3 hari. Setelah itu dianjurkan untuk berdamai dan kembali menjalin hubungan. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang merasa paling benar, tapi yang lebih dulu memulai perdamaian, meskipun ia merasa disakiti. Mengucapkan salam sebagai menjadi simbol niat baik, kerendahan hati, dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Hadis ini mengajarkan bahwa menjaga persatuan dan silaturahmi lebih utama daripada mempertahankan ego pribadi. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan 3 hadis tersebut, yaitu berdasarkan pembahasan ketiga hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sangat menekankan pentingnya persaudaraan, kepedulian sosial, dan menjaga silaturahmi sebagai bagian dari keimanan seorang muslim. Hubungan antar sesama muslim tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan bentuk pengamalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang persaudaraan muslim menegaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban moral untuk tidak menyakiti, tidak menzolimi, serta senantiasa membantu saudaranya yang sedang mengalami kesulitan. Sikap saling menolong, menutup aib, dan meringankan beban orang lain menjadi bukti nyata dari keimanan dan akan mendapatkan balasan langsung dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis tentang memelihara silaturahmi menunjukkan bahwa hubungan yang baik antar manusia membawa dampak positif bagi kehidupan, seperti keberkahan rezeki dan umur yang bermanfaat. Hal ini menumbuhkan keyakinan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya ditentukan oleh usaha pribadi, tapi juga oleh bagaimana seseorang menjaga hubungan dan berbuat baik kepada orang lain. Sementara itu, hadis tentang larangan memutus silaturahmi mengajarkan bahwa Islam tidak menghendaki permusuhan yang berkepanjangan. Perbedaan konflik boleh terjadi, namun harus segera diselesaikan dengan sikap rendah hati dan saling memaafkan. Orang yang paling utama adalah yang berani memulai perdamaian, meskipun harus menurunkan ego pribadi. Dengan demikian, keyakinan yang dapat diambil dari ketiga hadis ini adalah bahwa menjaga persaudaraan dan silaturahmi merupakan bagian dari keimanan yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Semakin baik hubungan seorang muslim dengan sesama manusia, semakin dekat pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.